Halo netizen semua, bertemu lagi ya dengan channel ini, Indra R. Selalu memberikan informasi yang berguna, sederhana tapi berdampak. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kelenteng tertua yang ada di Kota Karawang, Kelenteng Sian Jin Kupoh, yang dibangun pada tahun 1700. Ada apa di dalam dan bagaimana kisah yang terjadi? Kita akan coba kupas nanti ya bersama suhu daripada kelenteng ini, dan kita mau coba bahas sisi bagaimana kelenteng ini membangun atau berdampak kepada terbangunnya peradaban atau civil society di sekitaran Kota Karawang ini dan daerah penyangga lainnya. Karena memang ini adalah kelenteng pertama, kelenteng tertua yang ada di Kota Karawang dan sekitarnya. Yuk, kita cari tahu ke dalam. Nah, sebagaimana yang tadi saya janjikan ya, kita sekarang sudah berada nih dalam. Yuk masuk dulu, kita ketemu dengan Pak Biokong ya, suhu ya, juru pelihara tempat ini ya. Kalau bahasa awamnya mungkin teman-teman mungkin ya kuncen gitu lah kira-kira. Yuk, let's go. Halo netizen, halo Indonesia. Saat ini kami sudah berada di dalam kelenteng Sian Jin Kupoh, dan saat ini sudah ada bersama kami suhunya ya, Suhu Cencen yang sangat ramah dan telah menerima kita ya untuk kita berbagi cerita. Baiklah, tidak berlama lagi saya akan bertanya kepada Suhu Cencen terkait dengan bagaimana tempat ini bisa menjadi semacam membangun, berdampak kepada civil society ya, peradaban dan kebudayaan masyarakat ya. Suhu bisa dijelaskan kelenteng ini dalam peranannya dalam mengembangkan kebudayaan. Silakan. Ini kebudayaan yang di sini yang ada gitu ya. Kebetulan ini kelenteng yang posisi ini dia tidak jadi tidak itu masalah agama gitu ya. Tapi lebih banyak tentang kebudayaan, tradisi lah terutama ya di sini tradisi mengikut ke agama Buddha atau Hindu atau itu ya, yang lebih banyak tentang tradisinya. Jadi setiap umat yang datang ke sini siapapun kan dia beragama apapun silakan, cuma tetap mengikuti aturan di sini gitu ya. Jadi ya bebas lah di sini gitu ya. Oke, Suhu. Ada juga yang kita pertanyakan, yang kita baca dari literasi ini, bahwa ini kan sudah membaur, bahwa awalnya ini kan dulu ya zaman dulu banget ya, Kota Karawang ini kan pusat perdagangan karena memang adanya pelabuhan ya, sehingga dari Tiongkok Selatan datang kemari dan kemudian hidup dan tinggal di sini dan kemudian beranak cucu, tetapi sampai sekarang, dan mereka berbaur dengan masyarakat setempat dan tempat ini bahkan sudah keturunannya itu ada yang memeluk agama Islam, ada yang macam-macam. Tetapi pada hari perayaan Tahun Baru Cina mereka berkumpul semacam itu di tempat ini ya, Suhu ya. Keturunan dari Sian apa? Ini gimana penjelasannya? Ya mungkin saya juga kurang begitu tahu ya masalah itu ya. Ya soalnya kan ya namanya hari raya Imlek kan itu semacam tradisi ya.
Ya. kebiasaan ya, tidak menyangkut terhadap agama apapun ya, gitu ya, semacam itu. Jadi mereka ya tetap aja memegang tradisi-tradisi di sini, itu tradisi mereka itu tetap dia pegang ya. Ya pun mereka beragama apapun, ya tetap memegang tradisi di sini. Lebih istilahnya orang daerah sini mah dia memegang teguh lah tradisi-tradisi yang dari sana dibawa dari termasuk tradisi di sini. Semacam di Makupau sini kan kalau hari perayaan itu suka ada sebelum misalnya ya sebut sejid lah ulang tahun ya. Sebelum sejid kita mengadakan acara rasul gitu ya. Itu kan tradisi di sini ya gitu. Jadi kita ada ternyata di situlah ya. Gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan kita nih, Suhu ya. Ternyata nama Sian Jit Kupo ini adalah perempuan ternyata ya. Bagaimana mungkin yang Suhu ketahui aja sedikit ya tentang bagaimana beliau membangun ini dulunya, dan katanya juga dulu sempat terbakar ya. Oh iya, bentengnya gitu. Iya, dan ada guci, tapi guci itu baik-baik saja, tidak terbakar. Mungkin itu bokok Yolo ya, tempat lupa itu ya. Memang dulu awalnya kan yang dibawa itu dari sana. Dari Tiongkok Ya, betul. sampai sekarang masih ada. Ini yang di sini, Oh, ini yang hitam itu usianya batu. sudah berapa ratus tahun? Ya perkiraan antara 70-an di sini ya. Iya. Ya di sana sih kurang gitu. Perkiraan di sini 200, lebih hampir 300 kali. 1700. Perkiraan 7.700 akhir, 18 awal. Perkiraan dah. Kalau melihat ada bekas-bekas sini yang saya pelajari gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian ternyata nama kelenteng Sian Jin Kupo ini juga ada di Bogor. Apakah ada keterkaitan antara kelenteng yang di Bogor itu dengan di sini? Bisa dijelaskan mungkin? Sebenarnya mah nggak ada ya. Mereka sendiri yang merasa kalau dari mana ya, mengambil kepercayaan abu-abu dari sini ya, gitu. Saya nggak ada sangkut apa-apa di sana. Oke, terkait untuk masyarakat di sekitar di sini, ini adalah saya lihat masyarakatnya ini sudah seperti apa ya? Berbahasa juga bahasa Sunda Karawang gitu ya. Iya. Udah nggak kelihatan lagi betul-betul Indonesia banget ya. Tidak ada lagi yang lain. Ya kan? Nah, itulah indahnya kita ya. Keragaman kita, bagaimana kita ini dengan tanah kita dilahirkan dan berpijak ya. Sehingga itu sungguh luar biasa ya. Nah, Suhu, apakah kelenteng ini masukan cagar budaya dari pemerintah atau bagaimana, atau di ini sendiri secara mandiri oleh yayasan, atau bagaimana, bisa dijelaskan Suhu? Ya, sementara ini masih dikelola sama yayasan ya. Memang secara itu udah masuk ke cagar budaya. Tapi sementara ini masih yayasan. Oke, status sudah cagar budaya tapi pengelolaan mandiri. Artinya kalau dia cagar budaya kan dia dilindungi. Udah dilindungi memang. Dilindungi dan tidak boleh berubah fungsi ya. Nah, sudah ada itu perdanya atau undang-undangnya ya. Nah, kemudian terhadap pendidikan masyarakat sekitar, apakah juga kelenteng ini memberikan pendidikan dalam artian bukan pendidikan formal ya, tapi kan pendidikan etika, kesopan santunan atau apa, atau hanya ini tempat sekedar kebudayaan tradisi saja? Bagaimana sih? Kalau secara kelentengnya mungkin secara tradisi aja ya, belum ada sampai sana. Cuman kan di sini ada wihara ya. Nah di wihara disitulah kita menjabarkan ya biasalah etika. Wihara jadi secara Buddhis ya, gitu ya. Kalau di sininya ya istilahnya mah lebih banyak tentang kepercayaan ya. Baik, Su. Siapapun orang
boleh berkunjung ke sini? Oh boleh. Atau bagaimana? Karena ini sudah cagar budaya, bisa dikatakan ini sudah masuk semacam situs wisata jadinya gitu kan. Iya. Jadi teman-teman netizen semua kalau mau kemari terbuka sekali di sini tempatnya, ya ramah sekali dan kita lebih mengenal menggali kebudayaan ya yang bermacam-macam khususnya tentang kelenteng ya, Tiongkok, Tionghoa ya, bisa datang kemari karena diterima di sini dengan baik asal sesuai dengan peraturan yang ada di sini. Peraturan kira-kira di sini bagaimana supaya ini netizen tahu? Ya namanya tempat ibadah ya. Kan harus ya ada pakaian yang sopan ya itu mah jelas saya cuma kita ya etika lah, jaga sopan santun dan bicara begitu ya begitu ya tempat ibadah namanya juga ya kita harus menjaga lah. Oke, demikian netizen semua yang bisa kami sampaikan terkait dengan kelenteng ini. Dan kita mengucapkan nih terima kasih banyak atas waktunya nih kepada Suhu Cencen sebagai suhu yang keberapa nih sekarang nih? Saya kalau di sini sebenarnya kalau di kelenteng itu istilahnya disebutnya biokong ya. Biokong. Biokong. Kebetulan saya kalau yang saya tahu ya kelima ya. Yang kelima. Iya kelima. Itu ada sekali berapa tahun ganti atau Enggak ada untuk seumur hidup selama itu ya. Jadi biokong itu yang kayak kita mas macam kuncen lah gitu ya, benar di situlah ya istilahnya. juru pelihara ya? Juru pelihara ya. Jadi setiap ada orang yang masuk ke sini ya, jadi istilahnya mah kata orang saya sebagai pelayan dari rumah lah gitulah ya. Yang konsultasi apa dalam hal ya masalah ya. Terutama kan di sini mah lebih banyak percayaan apa yang disebutnya jangsi ya. Iya. Kalau kita ada masalah babu jangsi. Oke, saya ada dengar informasi katanya di sini juga sangat terbuka bahwa kan ibu-ibu yang berjilbab juga sering ke sini dan melakukan malah apa? Setiap hari-hari biasa lebih banyak Itu ya. pribumi. Luar biasa sekali ya. Oke netizen semua, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, habis ini kami izin ini suhu ya, biokongnya. Kita mau keliling boleh ya, nanti sambil ngambil gambar ya supaya Memaparkan kepada netizen keindahan tempat ini dan nilai budaya yang ada di dalamnya. Oke. Nah, tadi Su Cencen menjelaskan ya bahwa di samping kelenteng ini juga ada wihara, ya, wihara Buddha ya, tempat menggali, mendidik, membina umat tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, ini dia guys nih ya. Nah, yuk kita masuk ya, kita lihat Sakyamuni Buddha ya, ini dia, kita lihat. Nah, ini adalah pintu masuk ya. Anda memasuki area wihara. Semoga selalu berbahagia. Nah, netizen, Anda juga bisa melihat di sini ya, ada wihara, tempat umat ya, belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, tentu ada tata tertib nih kalau berkunjung ke wihara ya. Tuh, jelas tuh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jelas. Jadi karena ini tempat ibadah, jadi haruslah berlaku yang sopan dan wajar ya. Ya,
Bisa kita lihat di dalam. Nah, netizen semua, ini di dalam wihara ya. Wihara itu adalah rumah peribadatan agama Buddha ya. Nah, inilah dia di dalam. Disinilah umat Buddha ya beribadah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan dan kebaikan ya. Nah, ini adalah altar dan di depan adalah tempat duduk umat bersilah ya, duduk ya, bersilah. Nah, seperti inilah adanya wihara. Mungkin teman-teman sudah terbiasa, atau bagi yang belum tahu bagaimana wihara ya, beginilah dia. Baik, itu yang bisa kita sampaikan tentang wihara. Nah, netizen semua, sahabat Indonesia, generasi muda, yuk kita masuki ruangan lainnya ya. Yuk, ini adalah tempat sembahyang ini ya. Nah, sangat indah ya. Sangat indah ya. Religi ya, tentang tradisi. Ini tradisi Tionghoa ya. Nah, kalau kita lihat, nah itu di situ ada patung ya, pojok kiri. Nah, netizen semua ya, sahabat Indonesia. Nah, ini adalah patung dari Dewi Kuan Im Posat ya. Nah, Kuan Im ini juga adalah sebagai seorang bodhisattva yang melambangkan kewelas asihan dan penyayang. Jadi dikenal juga sebagai bahasa awamnya Dewi kasih sayang ya. Yuk kita lihat dulu lagi. Nah, sekarang kita akan lihat juga nih ada makna daripada relief ya, semacam relief di sekitar dinding daripada tempat ini. Nah, ini dia sahabat Indonesia, netizen dan anak muda. Nah, ini adalah perjalanan daripada Dewi Hyun tadi ya, gambarkan, diilustrasikan dalam lakon Sengkokong ya, dimana mereka mencari kitab suci ya. Nah, panjang dinding ini bisa kita lihatkan. Nah, sangat indah tempat ini. Nah, di sini juga ini nuansa outdoor ya, tanpa atap ya, dia langsung menghadap kepada langit. Nah, kita lihat nih air, wah indah sekali ya netizen. Nih ikan koinya ya, banyak sekali ikan koinya. Nah, sungguh indah tempat ini. Suara air, gemercik air menenangkan batin dan jiwa kita ya. Nah, terkait apa makna daripada kolam ini, mungkin bisa secara umum kali ya, bahwa ikan koi itu adalah lambang daripada keberuntungan kali ya. Koi keberuntungan, juga kemunculan ya, mungkin kesana kali ya. Sehingga di tempat ini juga ada kolam dengan ratusan ikan koi yang indah di dalamnya. Oke guys, itu yang bisa kami jelaskan. Tapi Anda juga boleh berkunjung ke tempat ini agar lebih merasakan nuansa ya, nuansa batin yang lebih damai dan menambah wawasan pengetahuan serta nilai-nilai toleransi kita semua. Yuk kita ke depan ya, sesi depan belum kita lihat. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya guys ya. Di atas ada ratusan ya, bahkan sampai ribuan ini kalau ngelihat dari angka ya. Saya kurang tahu makna, tetapi memang ini lampion ya. Ini bertuliskan nama-nama
ya. Dan ini disematkan pada saat Imlek Xinjia sampai dengan Imlek selanjutnya. Nah, apakah nama Anda pengen ada di atas ini untuk mendapatkan penerangan keberuntungan? Boleh berdana ya. Jadi ini dana ya, lampion dana. Jadi partisipasi Anda dalam menyemarakkan tidak saja dekorasi tetapi juga tradisi di tempat ini ya. Ini nih, jika nama-nama ini kita baca macam-macam ya, jadi dia akan bergelantungan sepanjang 1 tahun. Apakah tahun berikutnya, Xinjia berikutnya akan ada namanya? Itu bagaimana, apakah dia masih berdana atau tidak? Itulah kira-kira yang bisa kami jelaskan ya guys ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita berada ya di halaman paling depan. Jadi kita tadi tengah, belakang. Nah, sekarang kita di depan ya. Sebelum mengakhiri sesi kita pada saat ini. Nah, itu adalah Munshen ya. Itu adalah semacam gerbang untuk orang memasuk kepada altar ya. Kita lihat di sana yang laki-laki baju hijau ya, hio. Nah, sementara yang ini adalah Sam Quan Tai Ti ya, pembakaran hio ya. Kita lihat kertas hio dibakar di situ lalu dimasukkan tempatnya. Nah, ini guys nih. Ini adalah Tien ya. Ini adalah Tien, melambangkan tentang Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya ya. Ini berada persis ya setelah gerbang utama ketemu dengan Tien ini. Nah, sekarang kita yuk beranjak dari tempat ini ya. Ini adalah pagar yang di awal kami tadi masuk dan sekarang kita beranjak. Kami akan balik dan sudah semuanya kami terangkan tentang tempat ini dari aspek religi maupun budayanya. Terima kasih sahabat Indonesia, netizen, anak muda. See you next moment.